Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kini menghadapi kritik tajam setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Rapor tak memuaskan ini membuat Kluivert dan tim pelatih kini berada di ujung tanduk. Indonesia memastikan kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Irak 0-1 dalam laga kedua grup B putaran 4 kualifikasi Minggu dini hari waktu Indonesia Barat di King Abdullah Sports City Jeddah. Gol Zidane Iqbal pada menit 76 menjadi penentu kekalahan. Ini adalah kekalahan kedua di putaran 4 setelah sebelumnya takluk dari Arab Saudi 2-3. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kini menghadapi kritik tajam setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dari 6 pertandingan kualifikasi ia cuma meraih 2 kemenangan. Raport yang dianggap bobrok oleh publik. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari 2025, Kluivert hanya sukses meraih 2 kemenangan dari total 6 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 kemenangan tersebut datang di putaran ketiga saat Garuda membungkam Bahrain dan Cina, keduanya dengan skor tipis 1-0. Sedangkan 4 laga lainnya berakhir dengan kekalahan dari Australia 1-5, Jepang 0-6, Arab Saudi 2-3, dan Irak 0-1. Dalam kurun waktu tersebut, Timnas Indonesia hanya mencetak 6 gol namun kebobolan 14 kali. Rapor tak memuaskan ini membuat Kluivert dan tim pelatih kini berada di ujung tanduk. Sementara kepercayaan publik terhadap kepelatihan Timnas Indonesia memudar tajam. Pemirsa, pupus sudah harapan rakyat Indonesia menyaksikan Timnas berlaga di Piala Dunia usai menyerah 0-1 atas Irak dini hari tadi. Lantas apa yang harus dibenahi untuk menatap kompetisi selanjutnya? Kami akan membahas selengkapnya, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat sore Bung Ropan. Selamat sore Diandra. Baik, Bung Ropan, harapan Timnas Indonesia ke Piala Dunia ini kan sudah pupus begitu. Apa yang perlu dievaluasi dari laga-laga kemarin ini? Ya, sebenarnya ini kan sebuah kesempatan yang bisa kita dapatkan ya. Bahkan sampai di putaran ketiga pun peluang kita itu lebih besar justru. Ya, agak lebih sulit ketika kita masuk ke putaran keempat dan itu sudah disadari bahwa melawan Arab Saudi apalagi bermain di kandang yang seperti sudah disetting sebagai tuan rumah bersama dengan Qatar, kan ini seakan-akan membuat kita itu memang sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Ya, walaupun skor akhir menunjukkan bahwa 3-2 skor tipis. Sama juga ketika melawan Irak, kita kalah 3 kali dalam setahun terakhir lawan Irak, termasuk di Piala Asia, sehingga untuk berhadapan dengan Irak kemarin juga kita mengalami kesulitan. Meskipun ada perbaikan-perbaikan yang saya lihat dari Arab ke Irak itu jauh lebih bagus dari sisi penampilan kita, tetapi tetap yang mengecewakan bahwa kita tidak bisa mendapatkan sebiji poin pun untuk hasil seri, malah kita bisa kalah dengan gol Zidane Iqbal di menit 76 itu. Jadi memang ini wajar, ya pantas. Kinerja dari Patrick Kluivert harus dievaluasi oleh PSSI, suatu hal yang lumrah setiap kejuaraan untuk bisa melihat bagaimana dia menukangi tim ini dengan prospek apakah bagus atau tidak. Kalau bisa dilihat dari statistik memang mengecewakan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, karena hanya ada 2 kemenangan di tandang di antara putaran ketiga dan putaran keempat saat ini melawan Cina dan Bahrain. Ya, selebihnya kita ada 4 kekalahan, bahkan 15 gol bersarang di gawang kita dan kita hanya bisa membuat 4 gol secara keseluruhan. Jadi itu yang harus dievaluasi oleh PSSI. Apakah kerjasama dengan Patrick Kluivert ini akan berlanjut atau tidak? Ya, semua kan tergantung di PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir. Ingat bahwa dia masih ada 2 tahun ke depan, dengan opsi perpanjangan masih ada 2 tahun lagi, tapi itu semuanya kita serahkan ke PSSI. Masyarakat banyak yang kecewa, tentunya wajar ya, karena ini sudah banyak ekspektasi terlalu tinggi dengan tim ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia, paling tidak ke putaran kelima ya, kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Irak kemarin. Sayang semua sudah pudar, tapi sekarang kita tetap harus menatap ke depan. Baik. Ya, tidak boleh berhenti di sini, Diandra ya. Kita harus bisa melihat justru di depan masih banyak kejuaraan ya. Ada Piala Asia 1,5 tahun lagi akan berlangsung, itu kita harus menjadi fokus concern ya bagi Patrick Kluivert, entah masih dia atau mungkin dengan pelatih lain gitu, Diandra. Baik. Nah, Erick Thohir ini kan menilai pencapaian Timnas Indonesia ke putaran keempat ini bisa dibilang terbaik sepanjang sejarah begitu. Tanggapannya gimana nih Bung Ropan? Iya, kalau bicara sepanjang sejarah memang perjuangan ini tidak mudah untuk sampai ke titik ini ya. Artinya di putaran ketiga aja kita sudah menjadi peserta dari Asia Tenggara satu-satunya. Tidak ada Vietnam, tidak ada Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang ada di sana, kecuali Indonesia. Itu sudah pencapaian yang memang fantastis, apalagi kita bisa lolos ke putaran keempat
ya. Ini juga satu hal yang sangat baik. Tetapi kalau melihat dari apa yang dilakukan dengan pergantian STY ke Patrick Kluivert ini kan banyak orang yang mengharapkan tentunya lebih baik dari pelatih sebelumnya. Tetapi ternyata justru tidak begitu oke kalau bisa dilihat dengan rekam jejaknya menangani timnas ini. Memang masih belum setahun atau sudah setahun untuk bisa menangani ini sejak dari Januari dia diangkat. Namun kita bisa melihat dengan statistik demi statistik yang dilakukan, apalagi partai tandang itu sangat sulit. Kebobolan 5 gol lawan Australia di Sydney, kemudian di Jepang kita kalah dengan 6 gol. Jadi itu sudah 11. Jadi tambah dengan Arab Saudi kemarin kemasukan 3-14, dengan Irak kemasukan 1-15. Kita hanya bisa mencetak gol di Jakarta 2 kali, ya, melawan Bahrain dan Cina. Kemudian Kevin Dix ada 2 gol melawan Arab. Jadi kita memasukkan 4. Nah, ini yang harus dilihat memang. Baik. Terhadap kinerja dari seorang pelatih, apakah dia bisa terus bersama dengan tim membangun tim ini ke depan, karena ke depan itu tentunya dengan target-target yang harus dari sekarang dicapai ke 2030 untuk Piala Dunia. Itu yang paling dekat kan. Kalau bicara Piala Dunia lagi, ya kita sudah gagal sekarang, ya kita harus kesampingkan itu karena sudah memang tidak bisa lagi dengan 2 kekalahan. Itu yang mengecewakan bagi masyarakat, bahwa kita sudah dengan kemewahan apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert sudah disetujui, pemain-pemain juga jauh lebih bagus, sudah datang dibandingkan dengan kekalahan terakhir kita lawan Irak di Jakarta, ya dengan 2-0. Sekarang sudah ada mungkin ada 9-10 pemain baru yang ada. Mestinya hitung-hitungnya kita harus menang melawan Irak, tapi nyatanya bahkan kita kalah lagi. Apapun itu dengan skor yang tipis 1-0, tapi ujungnya, judulnya, temanya adalah kalah. Ya, jadi itu yang harus dilihat oleh PSSI saat ini dengan kinerja seorang pelatih. Begitu, Pak Jendra. Kalau kita melihat kekecewaan masyarakat terhadap Coach Patrick nih, ramai juga di media sosial usai kalah dari Arab dan juga Irak, warganet ramai bilang kangen nih dengan Sinteyong, sampai ada tagar Patrick Kluivert out. Gimana menurut Anda, kira-kira akan diperpanjangkah kontraknya atau di tengah-tengah ini akan seperti apa? Ya, kita kan belum tahu untuk bisa mengatakan apakah ini akan diperpanjang, karena itu menjadi suatu keputusan kebijakan ada di tangan PSSI, para exco-nya, ketua umumnya untuk mengevaluasi dulu sebenarnya. Jadi dia patut untuk dievaluasi, penting. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi di luar Indonesia, ya wajar kalau banyak yang menuntut untuk PK out. Ya, nah, kalau menurut Bung Ropan pantas atau layak diganti tidak? Karena begini, oke, diganti menurut saya bagus, ya. Tetapi kan apakah dengan pergantian pelatih ini akan lebih baik timnas kita, akan dijamin, ya. Tapi namun kalau melihat dari apa yang dilakukan dengan taktik, strategi, penempatan starting 11, saya pikir memang pantas bahwa PK itu harus diganti, ya, untuk dicari lagi solusi. Karena ini suatu hal yang wajar, ya, kalau untuk diganti seorang pelatih. Mancini aja pelatih yang besar yang membawa kali juara di Euro sana, dengan Arab Saudi aja bermain imbang dengan Indonesia, itu langsung dipecat, ya. Graham Arnold kemarin yang menangani Irak lawan kita yang kita kalah 1-0 ya kemarin itu dipecat oleh Australia setelah bermain imbang 0-0 dengan Indonesia di GBK. Jadi kan kalau Patrick Kluivert pun mau dipecat, ya silakan, dan saya pikir itu oke, ya, tergantung dari federasi saat ini. Baik. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bung Ropan sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola, Bung. Ya.